Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Let's continue to activity 7 on chapter 6. Let me tell you my story on page 105. Read the following letter. Complete the letter with the word given. Make sure you write the correct form of the verb. Anissa is spending her holiday in Sape, West Nusa Tenggara. She wrote to her friend Novi. Anissa menghabiskan liburannya di Sape di Nusa Tenggara Barat ya. Dia menulis kan ke temannya Novi. Kita diminta untuk menyesuaikan dengan kata-kata yang sudah disediakan, melengkapi kalimat, dan kita diminta untuk menuliskannya dengan sesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan mestinya tensisnya disesuaikan ya. Untuk Novi, hari ini adalah hari ke-6 dari 10 hari mengunjungi Sape. Desa ini membuatku merasa seperti di rumah. Saya memiliki beberapa pengalaman selama mengunjunginya. Sebagai contoh kemarin, the village, for example, yesterday. Nah, di sini ada kata kunci nih. Kata kuncinya yesterday. Berarti itu keterangan waktu masa lalu, masa lampau. Berarti kita bisa menggunakan tensisnya adalah simple past. Ingat, simple past. Simple past itu pasti rumusnya adalah subject ditambah verb 2. Ya, verb 2. Maka kita bisa menuliskan for example yesterday the village had. Take itu jelas jadi took. 2. Yang mengandung arti sebagai contoh kemarin kepala desa memintaku untuk mengunjungi perpustakaan desa. Saya berpikir mungkin kalau ke perpustakaan itu akan mengunjungi perpustakaan akan menjadi sangat membosankan, dan perpustakaan akan penuh dengan buku-buku yang tidak menarik. Namun it bla 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 turn. Nah, turnnya pakai bentuk verb 2, maka jadi turn. Tinggal dikasihkan ed. Nah, kalau ini kan irregular verb, kalau ini regular verb ya. Ingat, took itu adalah kata kerja beraturan. Tidak beraturan, irregular verb. Tidak beraturan. Kalau turn itu beraturan. Kalau beraturan tinggal menambahkan ed. Seperti itu. Jadi ini turn. Namun ternyata kebalikannya. We arrived. Nah, mestinya arrived. Ya. Nah, ini juga beraturan. Nambahi ed ya ini ya. Kami datang di pagi hari ketika udara sangat dingin. Tidak banyak orang di sana, hanya pustakawan dan kepala perpustakaan. Perpustakaannya sangat baik dengan furnitur atau perlengkapan perabot yang sangat berwarna. Di pojok baca terdapat beberapa sofa, beberapa perabot dan juga sofa. Sekitar pukul 10 sebuah grup siswa come. Nah, itu jadi came. Ini juga tidak beraturan. Come jadi came. Ya, tidak beraturan. Kan nggak ada akhiran ed-nya, berarti dia bukan beraturan. With a teacher, dengan gurunya, dengan guru. Sekolahnya bla 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 have program regular. Nah, ini sudah dalam bentuk verb 3 ya. Tapi ini ada to be. To be bentuk kedua adalah have, itu jadinya had. Kemudian yang ke-6, sekolahnya memiliki program mengunjungi perpustakaan. Siswa sangat bahagia. Bla bla bla. Rom itu beraturan ya. Romat.
Nah, seperti ini. Kemudian roam the library. Siswa sangat bahagia untuk mengunjungi perpustakaan setelah memilih beberapa buku yang mereka inginkan. Want to borrow, tetap ya, to. Nah, ini kuncinya apa? Kenapa tetap borrow nggak berubah? Karena di sini ada to-nya, ya. Jadi diingat ini. To itu pasti dengan verb 1. Ini namanya adalah infinitive. Nah, atau biasanya dikatakan sebagai to infinitive. Ya. Jadi kalau ada kata to itu pasti belakangnya pasti verb pertama. Untuk meminjam buku, siswa kemudian ke meja pustakawan dan show the book, menunjukkan bukunya. Nah, kita lihat tadinya kan to borrow and sebentar, ini kata kerjanya tadi kan want to borrow, maka kalau ini pakai bentuk kedua, ini juga pakai bentuk kedua, show, jadi show. Ini bentuk beraturan juga ya. Kemudian ke-9, the librarians bla 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 record. Nah, merekam. Record. Nah, record itu juga beraturan. Buku, merekam buku atau mencatat, menginventaris peminjam ya. Buku dan given. Bukan given ya, gave mestinya. Kata kerja kedua gave. Nah, seperti ini. Memberikan beberapa titik. Pengunjung kemudian dapat memberikan bukan titik ya, memberikan beberapa poin. Nah, pengunjung dapat menyimpan poin tersebut untuk menukarkannya mendapatkan merchandise yang disediakan di perpustakaan. Wow, saya sangat terkejut bahwa di sebuah desa kecil ternyata memiliki program yang besar. Saya sangat having talk. Saya ternyata saya terkejut dan tidak seperti yang saya pikirkan bahwa ke sana mengunjungi perpustakaan itu akan membosankan. Seperti itu. It's true, dan itu benar bahwa kita seharusnya itu jangan menilai sesuatu atau jangan menilai sebuah buku itu dari covernya, dari sampulnya. Saya akan kembali ke rumah minggu depan, tetapi saya percaya saya akan mendapatkan banyak pengalaman menarik yang dapat saya share karena we are heading to Komodo. Kita akan mengunjungi Pulau Komodo besok. Tunggulah untuk ceritaku selanjutnya. Salam kangen, Anisha. Oke, seperti itu. Kita lanjut untuk ini, sudah clear ya. Kemudian, after you complete the letter in activity 7, read the letter in front of the class. Nah, ini silahkan kalian kaji lagi ya untuk mengenai kata-kata yang tadi sudah Pak Jul tuliskan. Pada intinya itu adalah penggunaan kata-kata melengkapi kalimat past tense ya, simple past atau kejadian peristiwa yang sudah berlalu. Pada dasarnya tadi kan Novi itu menceritakan kepada Anissa mengenai cerita yang sudah dia alami. Oke, kita diminta on activity 9, based on the letter in activity 7, correct the following statement. Number 1 has been done as an example. Anissa visited the district library with her teacher. Anissa didn't visit the district library with her teacher. She visited it with the village head. Jadi Anissa itu tidak mengunjungi perpustakaan desa dengan gurunya. Dia mengunjunginya dengan kepala desa. Nah, kita
diminta untuk mencocokkan kalimat-kalimat di bawah ini dengan teks yang tadi. Kita mulai ya dari yang nomor 2. Anissa arrived there in the afternoon. It falls. Ya. Tadi dikatakan bahwa Anissa itu datang sangat pagi sekali ya. Kita bisa menuliskan bahwa Anissa didn't arrive. Anissa didn't arrive there in the afternoon. Jadi Anissa itu tidak datang pada saat siang hari, tapi she arrived in the morning. She arrived in the morning. Number 3. The student come to the library in the evening. Salah ya. Siswanya juga datang di pagi hari. Jadi kita bisa mengatakan the student didn't come to the library in the evening. Nah ini lihat ya, ini didn't come, ini did not come, itu verb 1. Ini juga sama, did, ini verb 1 ya. Perhatikan polanya. They mestinya came ya. They came to the library in the morning. And then number 4. Nah, ini verb 3. Bedakan. Verb 2 maksud saya. Kemudian yang keempat, after choosing the book, the student went home. Nah, salah ya. After choosing the book, the student didn't go home. Salah ya. Kan pergi ke meja pustakawan dulu. After choosing the book, the student didn't go home. Ya. Nah, tapi apa? They menunjukkan, they showed the book to the librarian. And then number 5. Tadi diperhatikan ya pola-polanya ya seperti ini. Ini didn't, ini jadi go. Tadinya kan went home. Ini bentuk kedua ini. Verb 2. Ini kalau ada did not jadi verb berapa? Verb 1. Ya kan? Nah, kalau ini jadi ingat kalau ada pola negatif, jadi pola negatif itu adalah subject plus did not atau didn't ya plus verb 1. Nah, ini pola simple past untuk yang pola negatif ya. Ini diperhatikan. Kemudian nomor kelima. After recording the book, the librarian gave the student some money. Salah ya. Masa habis merekam buku, pustakawannya memberikan uang ke siswa kan? Baik sekali tuh. After recording the book, the librarian didn't give the student some
money. Nah, ini didn't, give. Tapi mestinya apa? Nah, the librarian gave them some point. The librarian gave them some points. Nah, seperti ini. Ingat, ini verb 2. Ini verb 1 karena ada did not-nya. Yang terakhir, from the last number, Anissa will be back home this week. No, ya. Anissa didn't come back. Didn't come back home this week. She will come back home next week. Seperti itu ya. Anissa itu kan tadi dikatakan bahwa dia tidak akan pulang dulu karena masih ada rencana ke mana tadi? Ke Pulau Komodo lagi. Seperti itu. Dan terlagi-lagi yang pada surat pertama itu kan dikatakan bahwa today is the 6th day of my 10 day. Jadi saat berkunjung ke perpustakaan itu adalah hari ke-6 dari 10 hari kunjungannya. Jadi baru hari ke-6. Jadi dia belum langsung pulang ke rumah. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Ini silahkan diperhatikan untuk masalah kata-kata kerjanya. Kemudian di sini ada Anissa will, maka she-nya ini refers to Anissa. Will mengikuti ini ya, will come back. Nah, will-nya ini juga will itu pakai verb 1. Ya. Seperti itu. Beda dengan ini, the librarian gave them some point. Nah, ini adalah verb 2 karena bentuk pasnya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari baik-baik mengenai pola-pola kalimatnya. Termasuk dengan keterangan waktunya. Apakah dia terjadi lampau, atau bentuknya negatif, atau sedang berlangsung, atau yang akan berlangsung. Nah, di sini kalau ada kata-kata will itu kan berarti sesuatu yang akan terjadi. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.